Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Saya hari ini akan menjelaskan sedikit mengenai hukum. Hukum itu merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa, dan adanya sanksi apabila dilanggar. Jadi menurut salah satu ahli yaitu Aristoteles, hukum itu merupakan suatu peraturan yang tidak hanya mengikat, namun juga merupakan hakim bagi masyarakat. Karena hakim menjalankan tugas memberikan sanksi kepada pelanggarnya itu diawasi oleh hukum. Jadi secara umum itu tujuan hukum yaitu untuk menjaga kedamaian dalam masyarakat. Tetapi terdapat 3 teori dalam tujuan hukum. Pertama itu teori keadilan, yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua itu teori kemanfaatan, memberikan manfaat bagi semua golongan karena hukum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga itu teori kepastian hukum, yaitu menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya. Jadi subjek hukum itu merupakan pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dan yang pertama itu merupakan manusia atau orang itu sendiri. Karena manusia merupakan pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Hak seseorang itu dimulai sejak dilahirkan sampai meninggal. Yang kedua itu merupakan badan hukum yang dibentuk oleh hukum dan tetap dapat bertindak sebagai manusia. Terdapat 2 bentuk hukum, yaitu bentuk badan hukum publik, yaitu didirikan berdasarkan kepentingan publik. Yang kedua itu hukum perdata sipil yang dibangun berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang dalam badan hukum tersebut. Jadi objek hukum itu merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat dijadikan pokok dalam suatu hubungan hukum. Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda itu terbagi atas benda berwujud yang dapat dirasakan, dilihat, diraba menggunakan indera manusia, dan benda tidak berwujud yaitu benda yang hanya dapat dirasakan seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Sedangkan sumber hukum itu yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yang bersifat memaksa. Jadi sumber hukum itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi hukum diambil, jadi merupakan faktor pembentukan hukum. Sumber hukum ini dapat berasal dari kondisi hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, agama, budaya, dan lingkup sosial lainnya. Yang kedua itu adalah sumber hukum formil. Sumber hukum yang diambil dari kekuatan peraturan yang telah dibuat. Jadi macam-macam hukum formal itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu undang-undang, segala sesuatu aturan yang mempunyai hukum yang mengikat, yang dijaga oleh pemerintah negara tersebut. Yang kedua itu adalah kebiasaan, yaitu segala macam perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan atau hal umum seperti adat istiadat tertentu. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Prudensi yaitu segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau masa lalu dari suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan oleh hakim di masa kini. Yang keempat itu adalah traktat, yaitu segala macam bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh 2 negara atau lebih. Dalam perjanjian tersebut mempunyai sifat mengikat bagi antar negara, jadi otomatis mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Yang kelima itu adalah doktrin, yaitu segala macam pendapat para ahli hukum yang terkenal yang dijadikan patokan atau asas penting dalam hukum-hukum dan penerapannya. Jadi selanjutnya adalah sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain berdasarkan atas kesatuan alami pikiran yang hidup dalam masyarakat. Jadi menurut salah satu ahli, Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa terdapat 3 unsur sistem hukum. Yang pertama itu struktur hukum, kedua substansi hukum, dan ketiga adalah budaya hukum. Jadi hukum itu terbagi menjadi bermacam-macam. Yang pertama itu adalah sistem hukum Eropa kontinental. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum ini. Jadi sistem hukum ini ciri-cirinya yang pertama itu hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam
kodifikasi. Yang kedua itu hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang ketiga adalah sumber hukumnya. Sumber hukum itu berasal dari undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi, sistem hukum Eropa kontinental itu terbagi menjadi dua bidang hukum. Yang pertama itu hukum publik. Hukum publik terbagi menjadi tiga, hukum tata negara, tata usaha negara, dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini bersumber dari yang pertama itu putusan-putusan hukum pengadilan. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis. Perbedaan antara hukum Anglo-Saxon dengan hukum Eropa kontinental itu yang pertama adalah sistem hukum Anglo-Saxon itu tidak mengenal adanya kodifikasi seperti halnya dalam sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, tugas hakim dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini tidak hanya sebatas pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan hukum, melainkan juga membentuk seluruh tata kehidupan yang mengikat hukum. Sedangkan hukum Eropa kontinental, hakim itu tidak dapat secara leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Yang ketiga adalah dalam sistem hukum Anglo-Saxon, seorang hakim terikat dengan putusan hakim lainnya dari perkara sejenis dalam memutuskan perkara. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim itu tidak boleh terikat dengan hakim lain yang memutuskan perkara sejenis dan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan selanjutnya adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini bersumber dari kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dari sumber sistem hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang tidak tertulis. Jadi maka hukum adat ini lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum adat ini, kepala adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal untuk mengubah hukum adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam itu bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Lifaz. Dalam hukum Islam itu terdapat yang dinamakan hukum fikih yang terdiri dari hukum pokok, yaitu hukum rohaniyah dan hukum duniawi. Dalam hukum duniawi itu terdiri dari muamalat, nikah, dan jinayat. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata, dan terima kasih.